Dan apa kabar semua? Saya berharap bahwa setiap kita dalam keadaan apapun kita saat ini, kita masih lagi dapat sukacita, kita masih lagi dapat bersyukur kepada Tuhan akan setiap yang kita miliki pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, dan juga untuk kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini. Kami telah diberikan sekali lagi ya Bapa nafas yang baru pada hari ini Bapa. Kami telah diberikan kesempatan yang baru ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kebaktian kami selepas ini, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan bersama dengan kami. Dan Bapa, kami berdoa juga untuk setiap pribadi kami. Pakai kami Tuhan, bentukkanlah kami Tuhan seturut yang Kamu. Terima kasih Tuhan, Kau telah bagi pujian dan penyembahan kami selepas ini. Biarlah Tuhan mulut kami Tuhan memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan kata-kata berkat Tuhan yang keluar daripada mulut kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Sorak kemenangan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, amin. Saya percaya bahwa setiap kita telah sedia untuk menaikkan pujian bagi Tuhan pada hari ini. Jadi mari kita naikkan lagu evergreen kita yang dulu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Haleluya. Amin. Kita bergembira pada dalam hadirat Tuhan hari ini supaya kita dapat kekuatan yang baru, dan mari kita lupakan stres kita daripada minggu ini. Amin. Haleluya. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin. Bergembiralah dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin, amin. Kita harus bergembira karena sukacita itu merupakan obat untuk jiwa kita yang sakit. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita seterusnya. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan kita
lebih dari pemenang. Amin. Setiap kita juga lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Amin. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ada amin, kita lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus serta dengan kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Anak-anak Tuhan, setiap kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kerana kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Dan mari kita sama-sama naikkan bahwa Roh Kudus Tuhan sentiasa hadir bersama kita, dan Roh Kudus Tuhan juga berada dengan kita pada saat ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kaki untukmu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
maha tinggi. Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kudus, Kau hadir bersama kami di dalam setiap pergumulan, di situ Engkau ada. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kasih Tuhan, jamahlah Tuhan setiap hidup kami, jamahlah hidup setiap kami ya Bapa. Amin, amin, amin. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita teruskan penyembahan kita pada hari ini. Haleluya. Kita teruskan dalam hadirat Tuhan. Yang lagunya selepas ini yang akan kita naikkan mungkin agak baru bagi beberapa kita, tetapi mari kita hanya naikkan, menyembah kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan.
Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu Bapa. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, kudus, kuduslah, kuduslah Kau Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Haleluya. Surga bumi menyembahmu Tuhan. Engkaulah Allah semesta alam Tuhan.
kami naikkan ya Bapa, pujian hormat bagi namamu. Sedemikianlah Tuhan lagu pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami naikkan Tuhan, kami mengagungkan namamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan beserta dengan kami saat ini. Kami juga percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sentiasa ya Bapa mengurapi kami Tuhan, yang sentiasa menolong kami Tuhan di saat kami sukar ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua itu Tuhan. Tuhan kami berdoa Bapa, di dalam dalam hal pribadi kami Tuhan saat ini, apapun yang kami alami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus akan ada kemenangan ya Bapa, akan ada sukacita, akan ada breakthrough ya Bapa di dalam masalah kami ya Bapa. Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan untuk lagu-lagunya kami naikkan tadi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap lagu-lagu kami naikkan tadi itu Tuhan akan mengubah hidup kami ya Bapa, sedikit demi sedikit akan mengubah, akan melembutkan hati kami yang keras ya Bapa, melembutkan hati kami yang keras Tuhan daripada menyanyi ataupun memuji Engkau Tuhan di dalam setiap hari kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan supaya setiap pribadi kami Tuhan akan diberi hati seorang hamba ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Selepas ini kami juga ingin berdoa dalam firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami, jiwa kami ya Bapa, telinga kami juga Tuhan. Pakailah Tuhan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dia dapat menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang menghadiri kebaktian kami pada hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Mari sama-sama Tuhan kita katakan amin, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati. Baik, shalom, salam sejahtera, dan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam pertemuan kembali lagi kita di dalam ibadah raya kita, ibadah dalam Amaya, ibadah dalam online kita. Saya sangat bersyukur karena atas semuanya itu Tuhan sentiasa memperlihatkan kebaikan. Baik saudara, terima kasih juga tim Praise Worship, dan juga kita bersyukur pada ibadah-ibadah yang tetap berjalan walaupun ada kengkangan yang pada saat ini dapat kita rasakan. Sangat bersyukur sebab ini membuktikan kita itu kembali lagi kita itu berakar, sungguh pun ada goyah tetapi ibadah itu tetap berjalan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama sepimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, sebentar kami akan mendengar sabda-Mu. Biar kehendak Tuhan terjadi dalam hati kami, baik melalui firman-Mu yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau yang menguasai kami, direndahkanlah hamba-Mu, ditinggikan Roh Kudus dan kehendak-Mu Yesus, agar iman-Mu berakar dalam hati kami, dan kami yang mendengar Tuhan, kami mendapat kebaikan kemurahan daripada-Mu. Bapa, Engkau yang melakukan segalanya buat kami, dan kami sangat bersyukur. Dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa dan menyerahkan ibadah ini, firman ini ke dalam tangan Kristus yang berkuasa. Amin. Amin. Baik saudara, kita terus lanjut dalam siri khotbah kita yang berakar dalam Kristus, dalam Kolose 2:6 dan 7. Hari ini saya ingin membawa suatu pandangan ataupun pelajaran yang coba kita gali bersama di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti mana yang telah kita ketahui bahwa pembenaran di dalam Kristus membuahkan suatu yang luar biasa. Bahwasanya di dalam Kristus itu suatu perkara ajaib banyak terjadi, ya, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin, haleluya. Jadi pagi hari ini saudara, saya rindu untuk kita melihat bersama di mana dalam akar dalam Kristus itu, kalau dikatakan akar, kita lihat bersama pagi harinya itu sumber, ya. Sumber. Akar itu untuk kita mendapat sumber saudara.
Nah, saudara, dewasa ini sering kita dengar kendali hidup kita ini dengan apa ya? Yang mengendali hidup kita ini dengan sumber apa? Yang menjana kehidupan kita ini dengan sumber apa? Ya, kalau sesiapa pun bercakap baik seperti saya di depan ini dengan sumber apa, based on what, dasar apa, sumber apa yang menjadi yang memberi dia kekuatan dan apa itu dia. Kalau kita berakal dalam Kristus, itu sesuatu yang memudahkan untuk kita melakukan suatu pekerjaan Tuhan. Nah, contohnya saudara, kalau kita ingin melamar sesuatu kerja, interview misal katakan, orang akan bertanya apa kita punya latar belakang, background kita apa. Ini maksudnya sumber apa yang ada pada kita yang boleh disumbangkan kepada majikan ataupun company tersebut. Apa sumber kamu, apa background kamu itu apa, semada kamu electrical ke, engineer, bidang apakah yang ini ya, itu perlu kita maksudnya sumber itu dari mana, akar itu dari mana yang boleh menjadikan kamu itu pendiri ataupun pribadi kamu itu siapa. Kalau contohnya kalau seorang jurutera mesti dia belakang kan khusus jurutera dan semuanya. Semua ini boleh dibentuk kan? Ya, semua ini itu boleh bentuk. Tetapi ia amat mengambil masa. Tidak mungkin saya dipanggil jurutera yang saya hanya pergi khusus katakan kursus elektrik 1 hari, keluar saya terus jadi jurutera. Nanti semua jurutera ketawa kan, apa yang itu, sedangkan Anda belajar itu bertahun-tahun kan, untuk membuktikan Anda itu seorang jurutera ataupun doktor. Nah, itu juga kita kembali kepada sumber di dalam Kristus. Kalau kita berakar di dalam Kristus, itu sumber kita apa? Ya, kalau kita contohnya pada hari ini, kalau sumber kita kuat di dalam Kristus, seperti dalam Matius yang kita pelajari sebelum ini, Matius 24 ayat 27 itu berkata begini, firman Tuhan menyatakan begini kan, yang mendirikan apabila air banjir datang maka rubuhlah rumah itu kalau didirikan di atas pasir. Dan ini firman Tuhan. Jadi kalau di dalam Kristus itu saudara, contohnya kalau kita memiliki sumber apapun dalam hidup kita ini, kita akan memiliki jalan keluarnya. Sebab kita bersumber ke Kristus. Kita sudah berakal dalam Kristus. Nah, saya tidak membahaskan tentang apa yang terjadi melalui pandemik hari ini. Ya, macam semalam saya terbaca dalam Wall EB rekan saya, ada sebuah hotel yang ternama, yang mewah, pun dia retrain ya pekerja-pekerja dia. Ini sangat menyedihkan kan? Ya, mungkin juga di bidang lain. Ya, sangat retrain. Nah, kembali kepada kita saudara, inilah keadaannya kalau kita bersumber dalam Kristus. Kristus itu jadi pembela sungguh pun apapun yang kita alami ini saudara. Mungkin ini tahun depan itu mengambil masa untuk pulih ekonomi. Nah, ini sangat-sangat menuntun setiap kita saudara. Apakah akar kita itu di mana selama ini? Ya, di mana kita tertanam di dalam Tuhan. Pembelaan kita itu, saya percaya kalau kita tertanam, kalau kita berakar dalam Tuhan, itu pasti Tuhan memberi jalan keluar saudara. Ya, pasti beri jalan keluar. Ya, di situ sebab Tuhan bilang betapa di dalam kelemahanlah kuasaku nyata. Nah, saat kita tidak terdaya lagi, tidak memiliki pekerjaan dan apapun, itulah nyata kuasa Tuhan itu keluar nyata dalam hidup kita saudara. Saya sangat percaya saudara, ya, ada saja jalan keluar yang Tuhan kendalikan di hidup kita saudara. Nah, ingat saudara, seperti saya katakan tadi, untuk benih itu saudara, untuk benih itu mencambakkan akar dia itu mengambil masa, betul? Kalau kita tikam, esok hari dia mustahil benih itu terus akan keluar, ya, tidak akan mungkin benih itu terus keluar. Dia mengambil masa, ya. Untuk saya dipanggil seorang hamba Tuhan itu mengambil masa, ya, mengambil masa bukan instan. Begitu juga seorang dokter, ya. Artinya tadi apa yang saya mau sampaikan saudara, ia mengambil masa itu begini.
ya, sebab Tuhan tahu niat kita itu sebagaimana. Jangan ada masalah itu untuk diselesaikan, untuk diapakan, maka kita mencari Tuhan dengan alasan, ya, oh kita agak gereja kah apa supaya Tuhan berkat itu berkat ini. Jangan. Ada lihat Galatia 6 ayat 7 itu firman Tuhan berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa ditabur orang itu juga yang dituai. Nah, artinya tadi saudara, Tuhan itu tidak boleh kita bohongi, ya, sebab dia melihat hati, attention kita pergi mana, perhatian kita pergi mana, ya. Kalau dalam susah, pergilah kita cari gereja, ya memang kita hamba Tuhan, pemimpin lain layani. Yang saya maksud tekankan, mari saudara, kita kembali dengan isi hati yang benar. Ya, mungkin saat ini Anda mengalami tekanan dan apapun. Ketika Anda kembali kepada Tuhan, ketika Anda ingin berakar di dalam Kristus itu, ambil masa saudara. Ya, ambil masa. Tetapi juga Tuhan tidak memerlukan masa yang terlampau panjang, 40 tahun kan apapun. Tetapi saya percaya waktu Tuhan itu waktu yang luar biasa, ya, seperti benih itu bercambah dengan hati yang tulus, baru Anda boleh berakar di dalam Kristus, ya. Hendaklah kamu berakar. Kembali kita kepada firman Tuhan yang dasar itu, sudah. Firman Tuhan berkata begini kan, hendaklah kamu berakar, dibangun atas Dia dan bertambah teguh. Berartinya nilai itu harus kita pelajari, ya. Di dalam Tuhan itu harus kita pelajari. Kejadian sampai Wahyu itu harus kita pelajari bersama, ya. Itu makanya saya bilang mengambil masa, ya. Oleh itu harus kita berakar. Kalau keadaan musibah datang pada hari ini, kalau kita sudah tertanam sebelumnya benar-benar dalam Kristus, itu semakin kuat rambatan akal kita, ya, semakin kuat, ya. Kalau kita mendekati sumber, itu cabarannya besar juga saudara, kan? Seperti mana kalau kita mencari ikan, saudara. Kalau kita tahu lubuk itu banyak ikan, cabaran dia besar. Banyak pemangsa-pemangsa lain juga ada di sana. Apatah lagi manusia, ya. Kalau tahu itu lubuk, orang lain pun datang juga. Cabaran besar, ya. Kenapa saya katakan begitu? Semakin kita mendekat dengan Kristus, iblis pun tidak senang, tidak duduk diam untuk menjatuhkan, mengagarkan kita, saudara. Ya, seperti begitu dalam firman Tuhan, seperti mana yang terjadi, yang puisi, kalau kita bersumberkan dalam Kristus, Raja Daud melepaskan dalam Mazmur 1 ayat 3 itu, saudara, kan. Dia katakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang mengalir buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, apa saja dibuatnya, bercucuk tanam berhasil, bernaga berhasil. Kalau berakar. Tetapi risikonya bagaimana, saudara? Kalau kita berumah, kalau kita itu di tepi aliran sungai itu kan, ya, kalau kita tunjang kita tidak kuat, kalau air sungai itu deras, tumbang menjadinya. Tetapi kalau kita teguh, kuat, sungguh pun ya ada cabaran, air sungai yang deras. Nah, itu yang saya katakan, pasti banyak cabaran, ya. Sumber ada, air ada, tidak layu, seperti mana kita lihat di mata sungai, di mana-mana sungai sepanjang Sarawak ini, saudara, ya. Tidak pernah kita lihat pokok kayu itu kering kuning, kecuali betul-betul sudah berusia dan mati saja lah. Tapi kebanyakannya memang subur, ya, sebab dia memiliki sumber. Kalau dia berakar kuat, kurang risiko untuk tumbang, saudara. Nah, saudara, itu yang diriwayatkan bagaimana betapa besarnya cinta Daud ini kepada Tuhan, sehingga dia membayangkan kalau di dalam Tuhan, kalau di dalam Kristus, oh kehidupanku seperti pohon di tebingan sungai. Imajinasi dia, sebab kurang dia mendapat sumber air.
Mungkin ada sungai itu mungkin terlalu jauh. Mungkin ada sungai, mungkin ada kalanya kering, saudara. Tetapi dia imajinasi besar orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat teks itu, saudara, dalam Mazmur pasal 1, puisi pertama dia itu, saudara. Pertama puisi dia kepada Tuhan, dia menyatakan, orang yang bijak, yang dia katakan itu seperti aliran sungai. Oh, dia menyenangkan bagaimana pengharapan dia dengan Kristus, dengan Tuhan dia. Begitu yakin, tak layu pada musim kering. Berhasil dibuatnya, walaupun di tengah pandemik ini, saudara. Amin. Kalau kita memiliki kepercayaan yang benar dalam Tuhan, apapun pekerjaan kita, mari bersama. Tidak ada sesuatu yang kata mustahil bagi orang-orang yang percaya. Kita tanam bersama. Kalau kita berakal di dalam Kristus. Dan dikatakan firman Tuhan, saudara, tidak layu apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Namun jika kita bersumberkan dengan yang tepat, yang benar, ya, yang benar. Kalaupun dikatakan air, tetapi air itu tercemar, bagaimana mungkin kita boleh katakan, saya sudah siram dia dengan air, tetapi air kita beresit dan barangkali terlalu banyak, apakah pasti juga tanaman kita akan mati. Ya, sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 itu, akulah pokok anggur yang benar. Yesus pokok, kalau sumber nutrien kita daripada Kristus, akar sudah di dalam Kristus itu. Kristus punya bahagian memberi nutrien yang bagus untuk kesehatan rohani kita. Apatah lagi untuk kehidupan kita. Itu dia yang saya ingin bahaskan di sini tentang sumber, saudara, ya, tentang sumber di dalam kebaikan di dalam Kristus dan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, dua saja perkara yang saya bawa ini. Yang pertama itu sumber, yang selanjutnya itu hala tuju. Amin. Hala tuju. Ya. Kalau kita berakal dalam Kristus, maksudnya kita tahu mana mau pergi. Akar kita di mana? Kan? Akar kita pergi. Seringkali orang bertanyakan, apa tujuan hidupmu? Kan? Betul atau tidak? Mana kita pergi? Kalau counseling dan apapun, mungkin secara pribadi kita bertanya, apa tujuan hidup saya? Apa guna saya bekerja, beranak cucu? Apakah segalanya? Kalau kita tidak ada di dalam tanpa luar Kristus, sukar untuk jawab, saudara. Sukar untuk jawab, ya, sebab kita tidak berakar dalam Kristus, ya, sukar untuk jawab, ya. Kalau kita berakar dalam Kristus, kita berani kata begini, ya, amin, saya tidak tahu, biarlah Tuhan yang aturkan. Betul? Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Bagaimana Tuhan menentukan kalau kita tidak berakar benar di dalam Kristus? Ya, apa remote control kah? Remote control sekalipun itu harus memiliki gelombang yang sama dengan penerima daripada pemancar ini kan. Sedikitnya elektronik sudah kan, mesti sama gelombang dia, baru boleh di-adjust ke kiri ke kanan dan apapun ghostan ke apa. Kalau kereta remote control mesti base dia sama. Nah, kalau kita align dengan Tuhan, tidak selari dengan Kristus, bagaimana Kristus mengatur kehidupan kita? Bagaimana Tuhan menentukan kehidupan kita dengan jauh lebih bermakna? Anda boleh hidup begitu, tetapi kalau dipertanyakan apa tujuan, semua penimpa. Bangun pagi bingung, pandemik datang bingung, tertawa berapa. Mungkin bangun kita persalahkan Tuhan, apa semua ini terjadi? Sebab kamu tidak berakal, kita tidak berakal dalam Kristus. Yang ada kita pada hari ini komplain. Saya ingin dorong kita bersama-sama, saudara. Sebab hala tujuh hidup kita ini sangat-sangat penting. Ya, makanya banyak manusia yang menghabiskan sisa-sisa akhir hidupnya dengan keadaan yang, maaf cakap, terhuyung hayang. Sebab dia tahu ingin membuang stres dan apapun. Sebab tanpa Kristus begini, tanpa tujuan. Ya, kalau ada di dalam Kristus, kita boleh pertanyakan Tuhan, apa Tuhan? Tuhan boleh atur selanjutnya. Ya,
Tuhan boleh atur selanjutnya. Ya, banyak kita balasan supaya happy. Ya, bila kita sudah itu kita happy, bila kita sudah itu huyung ayang kita sudah happy, esok happy lagi, esok itu lagi, tapi tidak kita tahu badan kita yang bagaimana. Di luar Kristus, penghiburan itu sukar didapat. Sukar. Ya, memang ada kasih Tuhan, tetapi sukar. Mari kita kembali. Ya, jika kita ingin berpasangan sekalipun, kalau orang mau berkawin biasanya saya counseling, saya akan pertanyakan apa tujuan perkawinan kamu. Ya. Nah, kalau kita di dalam Kristus, akar kita dibentuk, dibangun dalam Kristus, pasti alasannya, jawaban dia pun akan dibiarkan juga. Kata-kata Kristus akan keluar. Ya. Mungkin kita boleh katakan, Pastor, salah satu daripadanya kami ingin memenuhi janji-janji Tuhan seperti dalam Kejadian pasal 1:23, beranak cuculah kamu. Itu yang sangat luar biasa. Ya, kami ingin menjadi peneraju seperti banyak boleh kita katakan kalau kita berakar, bersumber. Kalau kita di dalam Kristus, hala tuju kita tahu. Ya, saya ingin membesar zuriat saya, waris saya itu mengenal Kristus. Kan itu power sudah. Sebab bukan kita lagi, tetapi karena Paulus berkata, karena Yesus di dalam kita. Kita tahu apa yang kita buat itu berhasil. Ya, berhasil walaupun cabaran. Ya, saudara, itu jawabannya. Nah, pasti kita dapat kendali. Hala tuju itu sudah. Juga boleh saya katakan hala tuju itu memiliki perancangan, saudara. Ada perancangan hala tuju kan? Kalau kita mau hala bagaimana, itu hala tuju. Ya. Nah, kalau misal kata kalau tak ada hala tuju, contohnya kalau kita nak pergi KL, KL dulu famous orang kata KL kan, ada yang dulu kandang lembu kah, Kuala Lisut lah, mana-mana. Tetapi Kuala Lumpur yang saya maksudkan seperti dalam gambar tadi kan, yang itu kita harus punya perancangan nak pergi mana supaya, sebab kalau kita apply cuti kita bukannya menetap di sana. Sebab itu kalau kita mau merancangkan mau pergi melawat ke apa, pergi makan angin ya, cek feng orang makan angin, pasti sebelum berangkat kita berbincang sama kumpulan ataupun ahli keluarga kemana kita mau pergi. Kenapa saya kata begitu? Saya pernah punya pengalaman yang begini. Sewaktu saya di sana, ramai saudara datang, semua tidak tahu mau pergi mana, mau pergi sini. Oh, kita pergi sana. Saya hanya jawab, saya boleh guide kamu orang mau pergi mana. Apa yang kamu orang mau. Artinya tadi kalau kita memiliki tujuan kita itu sampai pada tujuan harus ada perancangan. Ya. Perancangan mau itu supaya tidak sia-sia. Katakan cuti kita seminggu, kita utilize semua cuti kita itu dengan benar yang memuaskan hati kita. Sebab ada perancangan. Jangan sampai sana kita bincang tengok bagaimana. Wah, habis masa. Ya, rancang kita hari pertama buka itu buat rangka jadwal. Hari ini kita pergi sini, hari ini kita pergi Batu Cap, hari ini kita Batu Cap kita pergi ke Sisi, malamnya kita makan di Genting. Wah, luar biasa kan. Esoknya kita pergi ke Janda Baik, Genting tadi lah. Lepas itu kita pergi ke mana lagi, ke Meron Highland, Bukit Fraser. Kita merancang, kalau ini sudah ditulis kita punya itu hala tuju kita, baru itu yang sama harinya kalau kita mengandar hidup kita bersumberkan Kristus, baru kita tahu rentetan-rentetan. Ya, setiap pelajaran itu ada silibus. Kan? Kalau kita di dalam Tuhan, berakal dalam Tuhan, Tuhan akan bagi silibus-silibus menurut kehendak Dia. Ini pertama kamu pelajari. Ini kedua, seterusnya kamu pelajari ini. Seterusnya kamu pelajari ini. Itulah Kristus. Tuhan kita sudah sangat ajaib.
Kembali lagi, asal kita bersumber, asal kita berakar dan dibangunkan atas Dia, Yesus memampukan segalanya buat kita. Ada amin, saudara? Supaya hidup kita bertujuan, berhasil, katakan. Ya. Berhasil, ya ukuran berhasil itu terlalu umum, saudara. Contohnya paling sederhana, kita pergi cuti, balik kita, mungkin orang di KL merasakan kita apa seronoknya kan di sana biasa memang seronok, tetapi kitanya melewati tempat itu kita melawat pergi museum negara lah, pergi inilah, pergi menara berkembar kita itu kita kan rasa bahagia, orang lain mungkin tidak dapat menikmatinya, tetapi itu keberhasilan sudah kita raih. Ini secara sederhana, ya. Berhasil luas skopnya. Berhasil kita mungkin masa itu mungkin tidak kita tuai. Contohnya kepada Thailand ketika dulu nenek moyang kita menanam buah durian. Hasilnya kita cicit dia yang menikmati. Nah, apa tak lagi kita di dalam Kristus. Kadang-kadang kita berpengharapan dengan Tuhan. Kebanyakannya. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Mazmur 37 banyak kata anak cucunya mewarisi bumi. Anak cucu Tuhan kata. Apakah kita sebagai hari ini yang sedang berakar di dalam Kristus memiliki sifat yang selfish, apa maunya saya menimba hasil? Pasti tidak, kan? Ya, sebab kalau kita sudah kembali kepada tujuan kita, kenapa kita bernikah tadi? Kita bekerja pun untuk anak kita. Kita berusaha payah jerih kita, peluh kita keluar untuk anak kita. Begitu juga anak kita akan menyambung untuk cicit kita, saudara. Nah, apanya? Anak cucunya tidak dibiarkan meminta-minta. Itu dalam Mazmur. Wah, mungkin pada hari ini kita saksikan banyak orang, ya seperti apa terjadi, kadang kita geram kan, ya rasuah sana rasuah sini, mungkin kita lihat. Tapi firman Tuhan kata anak cucunya kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak menghakimi. So, maka mari kita menanam diri kita nih tertanam di dalam Kristus, supaya waris kita itu. Nah, Abraham, saudara, ya, Abraham, kalau kita lihat Abraham, Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia sudah berakar dalam Kristus, kan? Tuhan memberi hala tuju dia, destination dia pergi mana? Dan kata keluar ke tempat yang akan kutunjukkan. Wah, ini topik sangat bagus ya, tentang destination of your life. Nah, Abraham itu melangkah keluar daripada tanah Kasdim, tanah lama, di tanah Haran itu kepada tempat Kanaan, ya, seperti yang mana kalau Anda lihat baca seterusnya itu, saudara, seperti melangkah keluar sebagaimana Petrus melangkah keluar, ya, Peter walk on water, itu Petrus berjalan atas air, melangkah keluar dari perahunya menuju kepada Yesus. Abraham is follow the lead. Dia mengikut bagaimana tuntunan Roh Kudus. Ya, tuntunan Roh Kudus ke tempat yang akan kutunjukkan. Dengar kan? Tuhan kata yang akan kutunjukkan. Tidak semestinya apa yang kita buat itu nyata, tetapi Tuhan tunjukkan. Ikut pimpinan Tuhan. Apakah Abraham gagal? Kecewa, saudara. Setelah dia
apa tuh, setelah dia mengikut perancangan Tuhan, hala tuju hidup dia bagaimana. Tengok ending of the life Abraham sangat diberkati, sehingga pada hari ini kita katakan Allah yang disembah oleh para Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi sebuah nadi doa kita, permintaan kita. Ya, dalam doa kita kena mengatakan dialah Allah yang segalanya, sebab di pulau apa kehendak Tuhan. Bayangkan kalau kita lihat Abraham, kalau kita lihat dalam ayat seterusnya, karena aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Sampai mati dia baru satu anak. Tuhan, apakah bangsa besar ini? Kalau bersoal jawab dengan Tuhan secara matematik kan, begitu juga kita pada hari ini di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita melihat apa di lingkungan kita, tetapi Allah itu melihat seperti mana saya seringkan ke depan, 50 tahun, 30 tahun ke depan, saudara. Kebersamaan berakar kita dalam Kristus. Amin. Nah, saudara, di dalam rooted in Christ ini, berakar dalam Kristus itu juga dikatakan disertakan dengan janji-janji Tuhan, sebab kita bersumberkan Kristus, bersumberkannya Kristus kan, bersumberkan Kristus itu Tuhan kata begini ya dalam ayat 3. Dilihat ayat 3 itu, saudara, apa kata Tuhan kepada Abraham? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Amin, haleluya. Oleh kita semua yang berakal dalam Kristus, di mana kita berada, tempat itu menjadi berkat. Tempat itu menjadi berkat, sedar tak sedar orang sekeliling. Ini sangat benar, saudara. Ketika saya bersama dalam perintisan penanaman gereja di satu tempat di Selangor, dulu dinamakan Pucung. Tempat itu dimana katakan masa itu tempat jin bertendang lah, orang tidak mau kan, very rare ya. Dan setelah terdirinya gereja di situ tuh, development tuh macam disusuli dengan itu. Wah, betul lah kata Tuhan, benar kata Kristus, di mana namaku ditinggikan kan, aku akan menarik jiwa-jiwa. Banyak development di situ, sepertinya menjadi berkat. Hari ini, dulu mana ada perkataan Pucung tuh jam, sekarang boleh jam pula ya. Di mana ada tubuh Kristus tertumbuh, itu tempat itu menjadi berkat. Amin. Ini yang terjadi, saudara, kalau kita berakal dalam Kristus. Tuhan sertakan janji-janji-Nya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Wah, kita rasa berbangga di dalam Tuhan. Kita rasa berbangga apabila kita berakal dalam Kristus. Ya, kita pertamanya kita memiliki sumber. Kedua, kita tahu hala tuju. Buat saya tuh, saudara, hala tuju hidup kita itu itu sangat-sangat luar biasa. Mari kita dekati diri dengan Tuhan, sebab kita tahu bahwa hala tuju kita, tujuan hidup kita ini kita tahu. Ya, jangan kita seperti manusia lain yang tidak bertujuan. Sebab itu kadang-kadang kita lihat ada institusi rumah tangga yang gagal. Kalau tidak tahu based on what mereka kawin, mereka berumah tangga. Saya tidak menghakimi, tetapi ini yang saya lihat, perhatikan anak-anak itu kadang-kadang didera
ya apa ya kasihan juga kan, mau cerita pun Anda dan saya kerja sedih kan, ajar mereka macam aduh apalah tujuan ya. Kalau dia kalau tak ada pasangan itu jadi tidak lahir lah mereka tuh. Apakah tujuan mereka dilahir untuk hijrah, saudara? Jadi saudara, mari kita bersama supaya kita tahu Allah tujuh hidup kita di dalam Tuhan, supaya kita tidak bingung. Amin. Your heart, sumber dia rooted in Christ. Our source is Jesus Christ, and rooted in Christ we know our destination. Kita tahu Allah tujuh hidup kita penuh bermakna. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah belajar tentang firman-Mu yang berakar dalam Kristus. Kami tahu sumber itu dari mana. Di dalam Kristus itu sebab kami berakar. Dan di dalam Kristus juga Tuhan kami tahu bahwa kami memiliki halat tujuh hidup kami. Our destination dengan Tuhan itu, destinasi hidup kami itu kami pasti tahu sebab Tuhan Yesus yang atur, Tuhan Yesus yang kendali sepenuhnya hidup kami. Baik di dalam pribadi kami, keluarga kami Tuhan mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sebab Engkau pengendali utama hidup kami yang mengatur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah segalanya buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua. Mari kita angkat tangan bersama-sama di depan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu, apa yang terbaik di surga, itulah Kristus Yesus akan memberkati hidupmu, dimanapun engkau berada, baik dalam rumah tanggamu, anak, suami, istrimu, Tuhan memperlihatkan terbaik, masa depan anak-anakmu, cucu-cucumu, Tuhan perlihatkan pasti berhasil, sebab Yesus Kristus tidak pernah gagal dalam apa yang dilakukan oleh tangannya. Terima kasih Bapa, Engkau segalanya buat kami. Amin, amin. Dan Yesus memberkati. Baik, umum seperti lazim, ada pengumuman yang khusus buat gereja kita saudara. Cuma kita akan lihat kembali setelah 31 ini bagaimana prosedur itu berubah ya selepas PKP pemulihan lah, RMCO kan itu berlaku. Kepada yang bermurah hati boleh tentera ya, seperti Anda lihat di screen sekarang itu kita punya bank. Jadi itu pemberian kita, memberi dengan hati yang jujur supaya Anda makin rasakan, makin hidup Anda makin rasa ada bermakna ya, sebab Anda mengambil sebahagian dalam pelayanannya ke Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa untuk pemberian. Terima kasih atas pemberian kami Tuhan. Siapapun tangan-tangan memberi, baik yang tidak kelihatan pada hari ini, tapi kami percaya Yesus juga melihat dari surga, ya, akan membuka tikap-tikap langit dan semuanya dikembalikan kepada mereka orang yang berharap padamu. Terima kasih Tuhan atas dasarnya Engkau mengenali Tuhan. Baik kami yang belum dapat memberi pada saat ini, kami juga berdoa Tuhan juga sentiasa melindungi, memberkati mereka, mencukupi segala keperluan dalam keluarga mereka ya Tuhan, maupun pribadi mereka baik secara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, kasih Yesus berdaulat atas kami, menguasai sepenuhnya hidup kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. 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 Baik, shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi kita di minggu depan. Haleluya.